Halo teman-teman, balik lagi di Angelin Universe. Di video sebelumnya kita udah bikin autentikasi pada modul user. Nextnya kita bakal bikin CRUD di modul user, di mana nanti bakal berisikan profile, delete, user mungkin, atau logout, atau juga mungkin bahkan update user, update data user. Nah langsung aja, eh, gimana kita bikin CRUD-nya yang baik dan benar pada modul. Eh, kita coba cek dulu kali ya, di modul apa aja sih root-root yang tersedia. Karena di video sebelumnya juga udah saya jelaskan bahwasanya setiap function-function yang udah ada di sini itu nanti bakal kita pakai. Nah, supaya nanti lebih gampang teman-teman juga paham apa aja yang mungkin bakal dipakai di function-function ini untuk bisa memaksimalkan function yang udah dibuat sebelumnya, teman-teman bisa coba cek dulu di terminal, masukkan perintah php artisan root titik dua list. Nah, di root list ini di sini dikasih tahu ya beberapa root-root yang udah tersedia di project kita, di mana kita fokus aja ke user karena kita sekarang ada di modul user. Nah, di semua yang berhubungan dengan user itu ada beberapa metode-metode yang tersedia atau root yang udah tersedia. Contoh di sini ada get, metodenya adalah get atau head ini, di mana API-nya atau URL-nya adalah API/user dan itu akan memanggil function index. Lalu ada post sama API/user URL-nya, namun metodenya beda, dia post bukan get. Dan dia akan memanggil function store. Lalu ada get slash user create, di sini juga manggil function create. Nah ini kita bisa maksimalkan ini. Sekarang kita bakal coba bikin yang paling simpel dulu, itu adalah user profile. Nah karena user profile, jadi karena kita sebelumnya udah pakai autentikasi, sekarang untuk bisa mendapatkan user profile kita nggak perlu lagi parameter dari front end atau parameter inputan untuk bisa mengambil user profile itu user ID. Jadi kita udah nggak perlu lagi parameter user ID. Kita bisa pakai token yang udah kita buat pada saat kita login ataupun juga register untuk bisa mendapatkan user detailnya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita coba langsung ke index. Kita coba bikin function untuk dapetin user profile. Nah, di sini kita hapus, kita return kan langsung. Pertama-tama kita panggil dulu controller, public controllernya atau base controller. Caranya adalah this controller. Nah, kenapa harus panggil base controller? Karena di dalam base controller, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, itu ada sebuah function global di mana itu menghandle setiap respon yang nanti akan dikirimkan oleh backend. Nah, kita panggil controller, lalu kita panggil fungsinya respon sukses. Kita pakai langsung yang sukses, bukannya failure. Kita enter. Nah, di sini ada 3 argumen, ada message, data, sama notifikasi. Nah, message-nya kita sampel aja. Kita tulis profile user. Lalu untuk data profilnya gimana? Nah, data profilnya simple, akan jadi lebih simple. Kita cuma cukup manggil out user. Nah, dengan perintah ini itu kita akan dapetin seluruh informasi dari detail usernya. Gitu. Nah, jelasnya seperti apa? Nanti kita bakal coba bahas. Cuman saya coba sedikit bahas dulu terkait perintah ini, this controller. Khawatir teman-teman juga nggak begitu paham. Jadi kenapa kita bisa panggil this controller? Karena controller ini namanya udah kita setup pada constructor. Nah, di sini kita udah bikin sebuah variabel global untuk mau kelas user controller di mana namanya ada controller dan controller ini mengacu pada base controller yang ada di sini di app http. Nah, di sini.
dia mengacu terhadap kelas ini, dan di dalam kelas ini ada function respon failure, ada respon sukses. So makanya untuk bisa manggil ini kita cukup panggil tadi this controller. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita panggil nama function yang ada di dalam sini, kayak gitu. Nah, setelah kita bikin function untuk nanti get profile, terus lalunya adalah setelah ini adalah apa? Kita bisa pergi langsung ke API-nya. Ke API sini di modul user masih tetap kita lari ke routes, kita buka API.php. Nah, di sini ada 3 routes ya yang udah kita buat sebelumnya, ada register, login, sama user. Nah, di sini nanti yang bakal kita pakai karena kita pakai resource. Dan resource itu nanti akan berhubungan terhadap function-function index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, ini udah kita apa namanya? Kita tampung semuanya rootnya yang dengan perintah resource. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu lagi karena ada 5 kita bikin 5 gitu, nggak perlu. Cukup panggil pakai resource saja. Nah, di mana nanti URL-nya itu dengan menggunakan user. Cuma kita perlu edit juga di sini sedikit. Apa yang perlu edit dan kenapa harus diedit? Karena pada user controller di sini sebagai sampel yang udah kita buat itu kita menggunakan out user, dan out user ini kita membutuhkan token yang didapat dari login dan register. So makanya untuk bisa manggil ini dan akan mengeluarkan ini kita butuh token, di mana nanti tokennya akan kita requiredkan di sini. Caranya adalah root middleware. Nah, di sini ada sampelnya, ada out sama second ya. Nah, kita hapus secondnya, kita pertahankan outnya, lalu kita lengkapi dengan out titik 2 1 gitu. Baru kita pastekan yang tadi resource-nya di sini di dalamnya. Nah, maksudnya sebenarnya apa sih perintah ini? Maksud dari perintah ini adalah sebenarnya kita bikin sebuah blok ya atau middleware di mana ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sebelum kita bisa memanggil yang ada di dalam middleware tersebut. Jadi sebenarnya middleware itu hampir mirip seperti halnya pagar pada sebuah permintaan root ya kalau di sini. Jadi di mana nanti pagarnya itu akan mengacu terhadap Saktum. Nah, untuk bisa mengakses beberapa function-function pada resource ini kita harus mengikuti aturan dari Saktum. Apa aturannya? Yaitu adalah kita mesti menambahkan header authentication pada setiap request yang dikirimkan kepada backend. Nah, jelasnya seperti apa? Kita lanjut aja dulu. Nah, kalau udah diisi di sini kita bisa refresh lagi rootnya, kita hapus lagi cache dan segala macamnya dengan perintah php artisan root titik 2 clear. Nah, oke, kalau udah kita bisa running dulu Laravelnya. Oke, ini udah kita bisa langsung coba nih function index ini memanggil profile user itu apakah berhasil atau enggak. Nah, kita bisa langsung tes ke Postman ya. Nah, di Postman sini saya udah ada sampel dari register, login, me, udah ada ininya ya URL-nya, logout dan edit. Cuman tadi seperti hal yang tadi sebelumnya saya bilang bahwasanya untuk bisa mengakses resource ini saya harus bisa melewati middleware-nya ini, di mana ini mengacu terhadap middleware-nya Auxatum, yang artinya adalah setiap proses atau permintaan yang dikirimkan terhadap backend ketika mengakses ini URL users ini itu harus mengirimkan token. Nah, token didapat dengan cara login dulu atau register dulu. So, makanya kita berarti login aja dulu. Kita login di sini user/login sesuai dengan yang ini.
Nah, kita enter, coba kita send. Nah, di sini dapat token ya. Nah, token ini nanti yang bakal kita masukkan ke dalam header request. Caranya gimana? Kalau di Postman kita cuma cukup tinggal copy, lalu kita pergi ke collection. Nah, ini teman-teman mungkin bisa searching ya terkait gimana cara penggunaan Postman. Mungkin kalau teman-teman pakai Postman, bisa coba searching di YouTube dan lainnya terkait penggunaan Postman. Cuman di sini saya punya collection namanya Angelin. Kita klik collectionnya. Nah, di sini ada tab overview, authorization, bla bla bla. Nah, kita fokus ke authorization. Di mana nanti di dalam authorization ini kita akan menambahkan sebuah value, itu adalah bernilai bearer token. Nah, tipenya kita pilih bearer yang token. Nah, tokennya kita paste. Kita save. Oke. Ini login udah. Sekarang kita coba tinggal tes nih yang profile. Di sini user sesuai ya. Jadi metodenya adalah get. Kita coba cek ya tadi terkait root list. Nah, metodenya adalah get. Kita kan pakai function index ya. Metodenya adalah get. URL-nya adalah API/user untuk bisa manggil function index gitu. Nah, di Postman ada get, oke, sesuai /user. Nah, ini lokal maksudnya apa? Nah, ini adalah variabel global ya. Jadi teman-teman bisa searching terkait gimana Postman. Cuman lokal ini adalah merepresentasikan nilai ini nih, http bla 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 /API. Kalau disatukan kan berarti adalah URL base-nya /API/user. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau udah kita coba send. Oke, nah ini dapat ya. Jadi kita langsung dapat respon dari usernya sesuai dengan tabel yang ada pada database. Kalau kita lihat, ini ada strukturnya, ada email, password, repassword, full name, is activated sama is deleted. Betul. Nah, ini udah sesuai semua kolom kita panggil. Kita tampung pada sebuah respon. Cuma kan kalau misalnya kayak gini jelek ya. Jadi password aja muncul, repassword juga muncul. Nah, gimana caranya supaya lebih kelihatan menarik? Kita hilangkan beberapa kolom-kolom ketika itu nanti dipanggil menggunakan API. Caranya adalah kita bisa langsung pergi ke model usernya. Nah, di sini ada muser tab. Kita pergi ke muser tab. Nah, kita hiddenkan. Contoh yang mungkin sensitif adalah password ya. Jadi kita hiddenkan password. Nah, juga repassword. Gini. Jadi kalau misalnya di send, nah hanya muncul ini aja. Oke. Cuma sesuai dengan skema yang udah kita buat sebelumnya di table, di mana untuk bisa mendapatkan user profile, user tersebut harus dalam keadaan aktif terkait data usernya. Nah, di sini kan 0. Aktif adalah sama dengan 1. Nah, tidak aktif adalah 0 dan 1 adalah aktif. Sedangkan data yang kita punya adalah 0. Dan ini nggak make sense. Harusnya ketika activated-nya 0, harusnya di sini nggak bakal dapet datanya. Nah, berarti kita tambah kondisi baru pada indeks. Di mana kondisinya adalah where, di mana artinya di mana is activated sama dengan 1. Oke, sesuai. Kalau kita send, nah 0 datanya. Tapi kalau misalnya kita balikin 0, harusnya ada. Oke, where is activated bla 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 sama dengan 1 course. Nah, baru dapat. Gitu. Jadi kita perlu tambah kondisi baru di sini. Sama dengan 1. Nah, yang jadi permasalahannya adalah
Defaultnya ketika user register ya status activatednya 0 gitu. User harus melakukan aktivasi dulu dari akunnya supaya dia bisa bersifat aktif atau nilai is activatednya sama dengan 1. Gimana cara melakukan aktivasinya? Nah, ini kita coba sekarang bikin function updated. Oke, untuk mengupdate data usernya. Nah, ini kita bisa cek di root listnya. Dimana untuk function updated berarti kita bakal pakai ini. Metodenya adalah put atau patch, di mana URL-nya yang terbentuk adalah api/user/id. Ini artinya adalah users ID, kayak gitu. Oke. Nah, ini kita bisa panggil yang updated. Oke. Nah, di sini berarti function update. Kita langsung aja. Kita akan kasih validator. Kita coba copy supaya lebih cepat. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini udah oke. Cuman kita nggak butuh email. Kita butuhnya ID. Kenapa butuh ID? Karena di sini ada argumen ID. Karena ID-nya ini ada dua argumen nih, ada request. Itu adalah nanti menampung seluruh data-data yang akan diperbarui atau diupdate. Lalu ada ID, ini nanti akan menampung dari value users ID. Gitu. Meskipun sebenarnya nggak perlu ya, karena kan kita udah bisa manggil langsung pakai out user. Cuman kita ikutkan aja. Kita ikutin sesuai dengan aturan functionnya. Oke. Nah, lanjutannya adalah kita bisa panggil try. Nah, ini dimana kita panggil db bikin transaction db commit ya. Sesuai dengan video sebelumnya saya udah jelaskan terkait ini. Jadi teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa balik lagi ke video sebelumnya. db rollback. Oke. Kalau error kita bakal keluarin pesan return this. Nah, kita panggil controllernya, base controller dengan namanya controller. Kita panggil respond payload. Kalau error berarti di sini updated not work. Oke. Nah, datanya adalah triable ini ya. Jadi kita bisa panggil th get message. Oke. Nah, di dalam sini kita langsung aja. Dimana adalah this user muser. Nah, muser type where id equals id update. Nah, kita tampung di sini. Nah, apa aja yang bakal diupdate? Pertama adalah full name ya. Oh, sorry, gini aja. Kita nggak usah repot-repot begitu, kita langsung aja request all. Nah, begini. Lebih pendek. Nah, di sini kita coba beberapa kasih kondisi tambahan. Untuk apa? Untuk menampung password dan repassword. Karena di register password dan repassword itu kita encrypt. Gitu. So, makanya kita harus setup untuk ini. Nah, kita kasih kondisi tambahan di sini di mana if jika request password iset request password. Nah, baru kita setup di sini request password dan repassword. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gini. Iset di sini artinya adalah perintah ketika misalkan request password ini memang ada pada request. Jadi beberapa parameter yang nanti bakal dikirim oleh front end ke back end dan ditampung di dalam function update, itu kan kita akan baca request. Nah, kalau misalkan pada field atau pada request
atau pada data yang dikirim oleh front end ke back end itu terdapat key-nya password, maka dia akan menjalankan perintah ini. Tapi kalau misalkan tidak ada key sama dengan password, berarti perintah ini tidak akan dijalankan. Kayak gitu. Nah, iset itu sebenarnya fungsinya itu untuk mengecek apakah data yang ada di dalam kurung iset ini itu ada nggak sih gitu, dan atau mungkin punya nilai nggak sih, tidak nol nggak sih. Kalau misalkan tidak atau mungkin ada key-nya password ini, ya udah kita setup ini. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah gini, password ini apakah nanti akan dikirimkan dalam bentuk encrypt? Nah, ini tantangannya. Bahwasanya ini nanti akan menjadi sebuah aturan yang harus kita sampaikan ke front end, di mana ketika front end itu atau mungkin API ingin melakukan updating password, pastikan dari merekanya tidak mengirimkan hashing atau enkripsi dari password. Nah, gimana cara untuk meminimalisir kemungkinan dia mengirimkan password dalam bentuk encrypt atau hashing? Nah, tadi udah kita lakukan. Kita hiddenkan password dan repassword. Supaya apa? Supaya front end nggak akan pernah tahu nilai ini, dan front end nggak akan punya kemungkinan untuk bisa mengirimkan nilai ini dalam bentuk encrypt. Gitu. So, sehingga pastinya nanti pada implementasinya front end itu akan selalu mengirimkan data yang masih kasar atau data yang belum dilakukan hashing atau mungkin encryption, gitu. Nah, udah kita lakukan di sini berulang terkait encrypted dan hashing. Nah, setelah udah kita juga cek di sini if iset request activated. Nah, di sini kita cek gitu ya, kita cek nih activated, ketika request activated itu ada. Kalau misalkan nggak ada ya udah kita lewatkan, tapi kalau misalkan ada ya udah kita bikin di sini is activated. Nah, cukup seperti ini aja. Ada nggak cara yang lebih simpel lagi? Ada sebenarnya, di mana nanti kita harus bikin aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah pada front end atau di luar dari back end yang melakukan permintaan ke API update users ini, untuk khusus pada value activated, dia key-nya harus sama dengan is activated. Kayak gitu. Jadi kalau misal nanti is activated-nya itu ada, ya udah dia akan dilakukan update. Ataupun juga mungkin dia tidak melakukan aktivasi, ya berarti dia nggak usah perlu mengirimkan is activated. Nah, itu sebenarnya aturan nanti yang bisa teman-teman kalau misalnya dalam tim itu disepakati bersama. Bahwasanya kalau misalkan dia ingin melakukan updated data user, ya nggak usah ngirim-ngirim is activated. Tapi kalau misalkan emang dianya ingin melakukan aktivasi user, ya udah kirim aja data is activated gitu, dan itu nilainya harus sama dengan 1 gitu. Nah, ini sebenarnya nanti pilihan ya sama teman-teman kalau misalkan melibatkan tim. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk bisa benar-benar memastikan bahwasannya dia memang tujuannya adalah untuk melakukan aktivasi, bukan hanya juga sebatas update atau lainnya, tapi benar-benar hanya sebatas aktivasi, ya udah. Jadi di sini saya kasih kondisi juga is activated. Kayak gitu. Nah, kalau udah bla 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 update request all, oke udah. Nah, udah nih beres untuk melakukan updating data. Cukup sebenarnya seperti ini. Nah, kalau udah kita kasih return di sini. Return this controller respond success. Kita kasih message updated work. Oke. Nah, responnya di sini data. Oke, kita bikin variabel baru aja.
updated. Nah, di sini kita keluarkan update. Oke, kalau udah kita bisa langsung tes update user. Oh, di sini nggak ada, kita bikin tambah baru lagi, add request. Di sini kita bisa bikin updated. Nah, updated tadi kalau kita lihat ya, di roots-nya yang terbentuk adalah, nah ini put, kita pakai metode put berarti. Put, oke, slash user, nah slash ID usersnya. Yang udah punya itu kita adalah ID-nya 1. Oke, kita ganti ID-nya menjadi 1. Nah, kayak gini ya. Kita coba tes untuk misalnya kita mau mengupdate data eh, nah ini full name. Kita coba tes ya, full name. Oke, sebelumnya adalah full name-nya adalah Angelin. Kita coba tes. Oh, sorry. Saya salah. Di sini harusnya jangan di params, kita taruhnya di body supaya nanti teman-teman nggak bingung root yang terbentuk seperti apa. Kita bikin di sini full name. Oke, kita coba masukkan nama. Kita coba send. Nah, di sini bilang this ID field is required. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sorry mana? Nah, di sini nih, lihat ID field is required. Di sini kan kita tulis ID required. Kenapa kok keluar? Padahal kita di sini udah kasih ID, udah kasih ID. Nah, ini kekeliruan ya. Jadi kita lihat validasi itu digunakan hanya digunakan ketika kita ingin menampung request gitu. Karena request di sini tidak ada ID ya, hanya ada full name, maka ya dia akan muncul ID field is required gitu. Karena kan ini dia bilang request, validasi request. Nah, ini request. Jadi fieldnya dikirim cuman full name, sedangkan di sini kita juga minta ID. Nah, ID-nya tidak dikasih, maka dia muncul ini. So, berarti ini bisa kita hapus. Nggak usah ada validator lagi. Oke, kita coba send. Nah, updated word gitu. Kita coba tes ya di get me apakah masih Angelin. Kita coba send. Oke, oh sorry. Dia statusnya masih 1 ya. Kita kan masih 0, belum melakukan aktivasi. Kita balikan dulu jadi 0, kita coba send. Nah, berubah datanya jadi periode Sembodo. Nah, ini berarti updated word gitu, updated berhasil. Coba kalau kita contoh misalnya kita kan login ya, sebelumnya pakai 123 gimana kalau misalkan passwordnya yang kita ganti? Oke, kita coba tes di sini password kita ganti menjadi misalkan QWERTY. Nah, kita tutup. Oke, kita kirim passwordnya aja, kita send. Oke, updated word. Nah, kita coba login ya, kita coba login, harusnya tidak berhasil. Nah, informasi akun yang Anda masukkan gagal. Kalau kita cek di login, itu dia, nah terkendala di sini. Artinya adalah data email dan password itu tidak sesuai dengan database. Kenapa? Karena passwordnya udah kita ganti. Sekarang kita coba ganti QWERTY sesuai dengan data yang udah kita update sebelumnya. Nah, baru berhasil. Oke, kita pastikan lagi, kita refresh tokennya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan kita ingin menggunakan update gitu. Jadi kita bikin sesimpel mungkin untuk update. Nah, sekarang kita coba sampel. Anggaplah misalkan is activated. Kita cek apakah berhasil atau enggak. Kita coba balikin dulu di sini jadi normal, jadi 1.
Nah, ini tadi kenapa saya memang memilih untuk ditaruh di sini. Sebenarnya sih nggak harus ditaruh juga nggak apa-apa ya, karena ini sebenarnya memang tidak begitu berpengaruh, cuman hanya untuk sebagai pengingat saya pribadi aja, bahwasanya memang di sini ada kondisi untuk is activated. Nah, kita coba terus di sini is activated. Oke, anggaplah misalkan saya ingin melakukan aktivasi dari email menggunakan link update data profile, di mana nanti di dalamnya ada parameter is activated sama dengan 1. Kita coba tes di sini ya, kita coba tes dulu mi-nya apakah dapat. Oke, benar, gagal 0. Kita coba tes update-nya, kita ganti jadi 1. Oke, update berhasil. Nah, apakah mi-nya dapat? Karena dia udah aktif ya, artinya usernya. Kita coba send. Nah, dapat nih, is activated sama dengan 1. Nah, ini sesimpel itu untuk bisa menggunakan fitur daripada update user. Nah, lalu ada apa lagi ya? View, oke. Nah, ini sekarang ada destroy. Ini artinya adalah ngedelete usernya ya. Nah, di sini nanti kita bakal tampung perubahannya di is deleted. Nah, cuman delete user ini artinya adalah permintaan ketika dari user dia ingin menghapus datanya di sistem. Cuman kita nggak akan semerta-merta melakukan penghapusan seluruhnya, tapi kita bakal bikin secara berkala. Nah, supaya untuk menampung dulu antriannya, kita akan taruh di kolom is deleted, yang nanti nilainya adalah 1 ketika permintaan is deleted-nya udah dikirim oleh user. Nah, di destroy kita bisa lakukan perintah yang sama, kita try-kan aja. Try, lalu berarti adalah this user m user tab. Oke, where id. Nah, ini kita update is deleted sama dengan 1. Oke, kita db commit. Oke, di atasnya db transaction. Oke, di bawahnya kita taruh rollback. Return this controller failure. Oke, deleted. Oke, oh sorry, gini aja biar seragam. Get message. Oke, di sini kita bikin return this controller response success. Oke, kita keluarkan aja di sini deleted. Oke, kita sekarang coba tes ya deleted. Oke, kita bikin request baru, deleted. Oke, nah deleted ini berarti kalau function delete destroy kita bakal pakai metodenya delete ya. Kita bakal pakai metode delete. Oke, URL-nya adalah user/id user. Kita bikin di sini. Nah, oke, ini udah ada ID-nya 1. Kita ganti metodenya jadi delete. Kita coba send. Nah, deleted work. Oke, kita cek di mi. Oh, dia masih dapat. Nah, deleted itu sebenarnya udah ganti ya jadi 1. Cuman harusnya ketika kita manggil request me ya dia nggak usah muncul karena kan di sini artinya dia udah di delete. Berarti kita perlu ngupdate di function index. Nah, di sini kita kasih kondisi tambahan.
where is deleted sama dengan 0. Oke. Oke, kita coba send. Nah, ini udah gagal. Artinya user udah di delete ya. Jadi nggak bakal bisa lagi pakai.